makanya harus seimbang. Ya. Jadi kalau lu ngaca nggak seimbang, nah Waduh, ada penampakan tuh. bukan lu yang ngaca kan? Gua. Rekan Ngopi, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita bersama Ngopi PM, ngobrol pintar pasar modal. Yoi, gue semangat banget parah. Sebelum kita mulai, thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nonton, thank you juga yang udah follow media sosial kita. Kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue kedatangan salah satu founder Ngopi PM yang sangat-sangat ahli dalam pembicaraan topik kali ini. Gila, beban gak lu? Ya, Bung Marsal. Halo bro, masa bro? Baik. Lu gimana kabar, Bos? Sehat bro. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Gila, capek gak sih kita di swab? Gila, kayak sering aja di swab. Ya, semoga kita dalam waktu dekat situasi Indonesia ini segera sembuh dari pandemi, dari segala macamnya lah. Amin. Ya, Bong. Kita mau bahas apa nih hari ini enaknya ya. Kan gue udah bilang lu ini banget nih, expert banget di bidang yang sekarang kita mau bahas. Anjir berat. Kita akan membahas analisa laporan keuangan secara simple aja, sederhana, buat rekan ngopi semua. Kita lebih ke arah sharing ya, buat rekan ngopi semua, oke? Oke, ya setuju sih laporan keuangan ya. Laporan keuangan simple. Walaupun beberapa kali kita juga sempat bahas di medsos kan, di medsos ngopi.pm. Nah, sekarang gue pengen kita menjelaskan secara ngobrol-ngobrol santai. Kalau kita mulai dari mana ya? Itu dia. Kalau lu menerima sebuah informasi, let's say laporan keuangan, hal apa dulu sih yang pertama kali lu lihat atau lu jadikan concern gitu? Oke, based on experience berarti. Yoi. Sharing. Namanya juga sharing ya. Yoi. Oke. Apa bro? Ya kalau gue sih ya, pertama kali kalau kita mau lihat laporan keuangan, pertama kan laporan keuangan itu pasti dibutuhin investor ya, karena fundamental dari perusahaan tercatat di bursa itu digambar di angka-angka laporan keuangannya. Pokoknya di informasi yang ada di laporan keuangan. Nah, ya kalau gue stepnya ya buat baca laporan keuangan gitu kan. Pertama gue lihat ini laporan keuangan ini, laporan keuangannya itu kan diaudit atau enggak gitu. Kalau tipe laporan keuangan kan ada yang diaudit, ada yang limited review, ada yang in-house gitu kan. Oh, berarti ngelihat dari sisi jenis laporan keuangannya dulu ya. Keuangannya dulu gitu kan. Iya. Berarti dari situ bisa menggambarkan kualitas dari si laporan keuangannya ya. Kualitasnya dulu. Berarti gue bisa manage ekspektasi gue terkait dengan kualitas informasi yang nantinya akan gue analisa, akan gue cerna, akan gue grab informasinya. Betul. Sehingga gue bisa menyimpulkan laporan keuangannya seperti apa. Gitu. Iya. Kalau bisa dibilang, kalau ngomongin kualitas panjang juga lo ngomongnya aja. Kalau bisa dibilang, kalau dari sisi kualitas berarti kualitas yang bukan paling baik ya, istilahnya yang bisa dibilang adalah laporan keuangan auditan gitu ya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena memang ada proses yang dilakukan oleh profesi penunjang, yaitu kantor akuntan publik atau biasa kita sebut KAP atau auditor, dalam melakukan istilahnya mengaudit gitu, ngecek gitu apakah ini sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan berlaku umum kayak PSAK atau segala macamnya gitu kali ya. Tapi bukan berarti di bawah atau selain dari laporan keuangan auditan itu informasinya juga buruk, bukan berarti begitu kan ya. Setuju bro. Karena kalau laporan keuangan audit yang seperti yang lu bilang tadi gitu, pasti udah diaudit. Diaudit artinya kan yang audit siapa? Auditor atau KAP. KAP kan istilahnya lembaga independen. Independen yang independen lah, tidak terafiliasi juga dengan perusahaannya. Betul. Walaupun
dia kerja dibayar oleh perusahaan ya, tapi independen gitu. Tapi dia udah punya etika sendiri, kode etiknya, aturannya sendiri. Jadi dia memeriksa laporan keuangan si perusahaan, apakah itu mengandung salah saji material, apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi penyajian laporan keuangan yang berlaku. Nah itu yang istilahnya di verified lagi gitu. Verified lagi, mereka pada prosedurnya sendiri dalam ngaudit gitu kan. Nah istilahnya laporan keuangan yang dibandingin nih antara laporan keuangan in-house yang nggak diaudit sama diaudit. Yang nggak diaudit itu cuma disajikan oleh perusahaan sendiri, sementara yang diaudit juga disajikan oleh perusahaan tapi udah diperiksa dan udah di review atau diperiksa sama auditor atau KP tadi bahwa laporan keuangan ini apakah mengandung salah saji material yang gue bilang tadi gitu kan. Nah, output dari laporan keuangan auditan itu apa? Nah, dari proses diperiksanya auditor. Prosesnya. Nah, ini yang paling penting juga nih. Kalau kita laporan keuangan yang mau kita analisa itu, yang mau kita baca itu, kalau laporan audited, kita kan pasti menuju yang pertama itu opininya. Lembar opini ya. Opini auditornya. Opini auditor. Karena itu berisi kesimpulan dari auditor mengenai hasil audit gitu kan. Nah, masuk lagi ke opini nih. Opini kan, opini kita sudah bahas sebelumnya di medsos kita ya. Jangan lupa rekan ngopi, lihat medsos kita. Nah, tapi kita akan bahas lagi secara roughly di sini. Secara roughly aja ya. Kalau mau lebih detail lagi, kita cek medsos kita ya. Nah, jadi kalau dari sisi kualitas aja deh, kualitas yang paling baik, opininya apa aja sih? Opini, gue urutin langsung ya. Opini. Yang pertama itu ada opininya tanpa modifikasian. Tanpa modifikasian. Wajar tanpa modifikasian. Istilahnya itu wajar tanpa modifikasian ya. Wajar WTM tanpa modifikasian atau WTM. Kalau dulu wajar tanpa pengecualian ya. WTP dulu ya. Sekarang udah WTM. WTM. Terus yang kedua? Yang kedua, wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas. Oh, ini sebenarnya konsepnya sama gitu. Tapi ada penekanan satu hal gitulah. Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, let's say PSAK atau apapun. Tapi yang pertama tuh nggak ada paragraf penjelas, yang kedua ada paragraf penjelas ya. Betul. Biasanya apa sih paragraf penjelas tuh? Paragraf penjelas itu berisi tentang ada beberapa area tertentu yang sebenarnya untuk ini laporan keuangannya sama-sama wajar tanpa pengecualian. Artinya kedua jenis laporan dengan opini ini itu bebas dari salah saji material. Itu udah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi yang satu ada paragraf penjelas, ada yang enggak. Yang ada paragraf penjelas ini sebenarnya tambahan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Ada hal-hal yang jadi penekanan nih. Jadi concern. Jadi concern. Jadi di samping penyajian laporan keuangannya itu udah sesuai gitu. Ada penekanan terhadap satu hal. Apa contohnya? Contohnya penekanan terkait dengan kelangsungan usaha. Going concern. Going concern gitu kan. Going concern kan biasanya yang ada penekanan going concern ini perusahaannya itu mengalami rugi terus-menerus signifikan, ekuitas negatif, atau saldo laba negatif, atau ada kewajiban yang cukup gede bakal jatuh tempo gitu kan. Misalnya jadi atau kondisi seperti sekarang. Kondisi kayak pandemi gitu-gitu ya. Kondisi pandemi. Sebenarnya kan itu nggak ada hubungannya kan sebenarnya. Penyajian laporan keuangannya udah benar. Cuma ada hal-hal yang jadi perhatian atau pembaca, penekanan informasi tambahan. Berarti istilahnya selain kewajaran penyajiannya, dilihat juga ya performance si perusahaannya ini ya dari si auditornya, walaupun bukan menjadi istilahnya suatu audit khusus, bukan kayak gitu, cuman ada angle atau ada bahasa untuk lebih investor atau publik di luar sana bisa ngelihat nih. Betul. Ini ada concern nih, gue sajiin, gue infoin ke lo gitu ya dari auditor. Terus yang ketiga, bro? Yang ketiga tadi wajar dengan pengecualian. Dengan pengecualian. Tadi wajar, tanpa, sekarang dengan. Wajar tapi ada tapinya. Tapi ada dengan tapinya. Pengecualian. Itu apa contohnya? Wajar dengan pengecualian. Misalnya wajar dengan pengecualian itu kecuali akun anggaplah satu akun lah, kecuali akun persediaan misalnya. Gitu kan. Nah, jadi wajar dengan pengecualian itu artinya semuanya wajar sih. Disajikan sebagai PSAK. Cuma ada area tertentu atau mungkin akun tertentu
yang auditor nggak bisa menjustify bahwa area tertentu tersebut udah sesuai dengan PSAK atau bebas salah saji material. Misalnya kayak yang lo bilang tadi itu persediaan. Persediaan misalnya kayak kondisi pandemi kayak gini ya. Auditor itu nggak bisa melakukan istilahnya cek fisik gitu. Biasanya audit lapangan. Audit lapangan. Oke. Itu ada salah satu prosedur yang dilakukan oleh auditor ya. Dan dia nggak bisa membuktikan bahwa beneran nih persediaan secara bukunya, secara catatan si perusahaannya adalah segini. Karena dia tidak audit lapangan, bisa tidak cek fisik. Karena keterbatasan pandemi gitu-gitu ya. Itu dijadikan pengecualian gitu. Oke. Artinya mungkin dari segi prosedur auditnya dia nggak bisa komplit di bagian itu, atau mungkin memang untuk akun tertentu itu dia nggak terima dokumen yang memadai untuk sesuai dengan prosedur audit yang berlaku gitu. Mantap. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Iya. Mana dulu nih ya? Yang disclaimer deh. Disclaimer ya, oke. Disclaimer itu kalau bahasa Indonesia tidak memberikan pendapat. Si auditornya nggak memberikan opini? Enggak, gabut kan dia. Udah dibayar gagalnya nggak ngeluarin opini, nggak ngasih pendapat. Anjir, tapi pasti ada alasannya dong. Iya, pasti ada alasannya. Kenapa tuh? Kenapa bisa sebuah perusahaan atau suatu perusahaan mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan opini bahkan? Memberikan opini. Nah, kalau secara literasinya sih kenapa tidak memberikan opini? Itu karena secara umum sih auditor tidak mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan untuk menjadi basis opininya secara generalnya. Itu biasanya kayak adanya pembatasan lingkup audit oleh perusahaannya, atau bukti-bukti yang diminta oleh auditor itu nggak didapat. Perusahaannya nggak mau ngasih gitu. Berarti dibatasi ruang geraknya ya. Gitu. Jadi gimana cara auditor nih, prosedur auditnya nggak komplit gitu kan. Berarti bedanya sama yang dengan pengecualian tadi, let's say karena tadi adalah masalah global misalnya. Global keseluruhan. Iya, ada pandemi, dia nggak bisa memang, dan ada kebijakan dari pemerintah, let's say PSBB atau PPKM sekarang kan istilahnya. PPKM. Makanya nggak usah dibahas itu, gue juga nggak paham. Makanya ada prosedur yang tidak dilakukan karena ada kebijakan pemerintah. Tapi beda dengan yang disclaimer ini. Ini justru si perusahaannya yang membatasi si auditornya gitu ya, ruang gerak auditor. Emang ada etika tidak baik dari perusahaannya. Gitu. Berarti lebih ke arah sentimen negatif ya kalau udah dapat disclaimer itu ya. Negatif. Oke. Nah, terus selanjutnya yang terakhirnya adverse atau tidak wajar. Wow, tidak wajar. Oke, ini berarti udah nggak sesuai sama ketentuan dong. Iya nggak? Nah, iya. Kan mirip-mirip nih, kalau gue dulu zaman kuliah banyak yang suka kebalik nih sama adverse. Nah, adverse itu tidak wajar. Artinya kalau tadi auditor nggak mendapatkan bukti-bukti dan tidak bisa melaksanakan prosedur auditnya secara komplit. Nah, yang adverse ini kebalikannya. Auditor dapat semua buktinya komplit, prosedurnya komplit. Tapi si perusahaannya nggak mau melakukan perbaikan, misalnya ada yang di-adjust, ini harus direklas, harus ini salah nih pembukaannya mesti diperbaikin. Nah, jadi si perusahaannya nggak mau perbaikin, ya udah terserah lu. Gue keluarin opini lu, nggak wajar kalau lu tetap insist ngizin kayak gitu. Berarti memang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Betul. Simpelnya kayak gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Oke, berarti tadi sudah pertama kita lihat dari sisi opini jika laporan keuangannya itu auditan. Kalau misalnya bukan laporan keuangan auditan, atau misalnya ini istilahnya step kedua deh dalam melihat atau membaca laporan keuangan, menganalisa simpel. Apa yang harus lo baca lagi atau lo analisa lagi? Sebenarnya kalau kita udah definisiin jenis laporan keuangannya. Oh iya benar, sebelum masuk ke situ mungkin kita harus jelasin dulu, sharing dulu ke rekan ngopi. Ada komponen apa aja sih di dalam laporan keuangan, unsur-unsurnya apa aja gitu kali ya. Kalau next stepnya kan kalau audit kita udah ngerti opini audit lah ya. Nah, kemudian ini kan udah step selanjutnya. Kita udah anggaplah ini general, ini untuk tipe laporan keuangan tadi yang audit, apapun gitu kan. Kita udah masuk nih step, kita udah bisa nih. Kita udah manage ekspektasi kita berdasarkan opini audit. Nah, kita boleh nih olah angka-angkanya, baca angka-angkanya. Sebelum kita masuk ke angka-angkanya,
ada apa aja di unsur-unsur atau apa komponen dari laporan keuangan, bro? Nah, kalau untuk rekan-rekan ngopi kan mungkin nggak semuanya kali backgroundnya finance atau accounting ya. Tapi jangan khawatir, itu bukan batasan buat rekan ngopi buat dapat memahami laporan keuangan. Ayo, nanti ikutin kita terus lah. Nah, jadi kalau di laporan keuangan kan ada komponennya tuh. Ada istilahnya primary financial statement atau laporan keuangan utama gitu kan. Ada laporan keuangan induknya lah, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas. Nah, kemudian ada lagi tuh bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Gue doyan sama Marcel, bos. Dia ngejelasinnya sambil goyang balanya anjir. Terus catatan atas laporan keuangan, bro. Nah, dari 5 komponen itu nggak mungkin terpisahkan dan itu saling melengkapi satu sama lain gitu ya, terkoneksi gitu ya, saling istilahnya. Berhubungan. Laporan posisi keuangan yang kita sebut dulunya adalah neraca, terus laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, terus laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Betul. Nah, kalau gue gue simple nih, gue sharing aja dikit. Boleh bro. Kalau gue ngelihat laporan keuangan, nganalisa laporan keuangan simple, gue langsung ke laba ruginya, ke laporan laba rugi maksud gue. Kenapa tuh, bro? Gue ngelihat akun pendapatan atau penjualan. Di situ si perusahaannya membukukan akun itu enggak, gitu. Simpelnya, kalau dia masih membukukan akun pendapatan atau penjualan, berarti operasionalnya masih jalan dong. Gitu. Itu simpel pertamanya. Kecuali kita runut periode sebelumnya dia ada peningkatan nggak dari periode sebelumnya, ada growth nggak dari peningkatan sebelumnya, gitu-gitu kan. Itu yang menandakan si perusahaannya ada operasional. Yang kedua, gue langsung ngeliat ke bawah, ke bottom line-nya, yaitu laba bersihnya. Laba bersih. Itu karena gue dividend minded orangnya. Gue istilahnya gue nggak mau, gue punya banyak istilahnya apa ya, kegiatan lah. Gue punya banyak kegiatan, gue bukan yang hanya gue berharap capital gain juga, tapi gue nggak punya waktu untuk harus ngeliatin, let's say kayak gitu. Jadi gue orangnya lebih ke arah dividend minded gitu. Nah kalau lu apa ya, dari 5 tadi tuh, lu mau ngelihat, lu sebagai analisis, itulah analisator, apalah itu. Lu ngelihat yang di mana dulu? Ya kurang lebih sama sih, bro. Jadi yang pertama gue lihat pendapatan dulu. Pendapatan, ada pendapatan atau enggak. Kemudian untuk menganalisanya lebih lanjut, gue langsung turun ke bawah juga memang. Ke laba bersih, terus baru gue flashback balik ke belakang. Apa tuh? Jadi misalnya kalau pendapatan tadi lu mau grab informasi ini perusahaannya masih running apa enggak gitu kan. Kalau laba bersih kan kaitannya dividen gitu. Return ke pemegang saham nantinya ujungnya gitu kan. Nah, gue biasanya step back gitu. Jadi gue mundur ke atas. Kalau sebelum laba bersih kan ada juga laba usaha, kemudian ada laba kotor kan. Iya betul. Laba usaha, gue mau lihat apa gitu kan. Sebenarnya laba bersih, gue pengen melihat kualitas dari laba bersihnya. Ini laba bersihnya source-nya di mana sih? Dari operasional apa non operasional gitu? Maksudnya dari kegiatan operasionalnya dia, dari bisnis yang dia jalankan dia, atau bukan dari bisnis yang sesuai dengan bidang usahanya gitu ya? Bisa ya? Bisa. Jadi kalau operasional berarti kegiatan rutinnya. Misalnya kalau yang dia laba karena non kegiatan operasional, misalnya dia habis jual aset gitu kan? Jual aset. Ada keuntungan? Keuntungan atau ada pendapatan lain kayak pendapatan bunga lah atau pendapatan bunga, pokoknya yang di luar operasionalnya dia, yang bukan merupakan kegiatan operasional si perusahaan. Berarti gue anggapnya ini pendapatan insidental doang gitu kan, bukan dari core operasionalnya yang generate laba bersihnya. Bisa jadi justru core-nya malah nggak untung gitu kan ya. Oke. Terus? Nah terus mundur lagi ke belakang gitu kan. Ternyata operasionalnya dia nih yang support. Bagus berarti kan operasional dia. Nah terus gue mau lihat juga, ini gue contohin perusahaan manufacturing ya, manufacturing mundur lagi ke atas ke laba kotor. Gue mau lihat sebenarnya kalau manufacture kan dipisahin tuh antara
bagian produksinya sama operasional gitu kan. Nah kalau sebenarnya laba bersihnya itu dari supportnya dari laba kotor atau operasional gitu kan. Nah kalau misalnya gue mundur ke belakang, wah ternyata laba kotornya juga gede gitu kan. Berarti dari segi produksinya juga bagus gitu. Gitu sih. Gue gitu ya. Turun ke atas untuk memverifikasi kualitas dari laba turun bersih ke bawah tadi. Kan di atas bro. Kalau laporan keuangan kan di atas. Turun ke bawah, turun ke atas. Ya udahlah itulah ya. Oh iya. Nah, sebelum kita lanjut ke komponen yang lain, di dalam laporan laba rugi itu banyak, setahu gue ada beberapa rasio kan yang interkoneksi dengan antara satu akun dengan akun lain. Yang gue inget tuh kalau kita mau ngukur margin laba. Oh iya kan. Tadi kan kita udah jelasin ada pendapatan atau penjualan akunnya, terus juga ada laba kotor, ada laba usaha atau laba operasional, terus juga ada laba bersih. Nah, bisa di-sharing nggak rasio apa aja sih dari situ aja? Nah, kalau kita mau ngukur margin sebenarnya berapa persen sih dari keuntungannya? Ya, emang buat ngukur keuntungan ya. Dibandingin sebenarnya kan kayak laba bersih, laba usaha, laba kotor. Kalau ngitung marginnya berapa kan dibandingin sama total pendapatannya dia kan. Dari pendapatannya dia keuntungannya berapa sih gitu kan. Iya. Nah jadi sebenarnya kalau margin ini kita tujuannya sebenarnya bisa untuk komparatif sih. Komparatif dengan perusahaan lainnya. Ini dengan margin perusahaan ini segini, di industrialnya dia di atas rata-rata atau di bawah rata-rata di industri yang sama. Di industri yang sama. Oke. Jadi kan kita beda, atau mungkin dari teman-teman juga gue targetnya perusahaannya mau margin yang sekian gitu. Bisa gue mau masuk di perusahaan yang margin segini gitu ya. Oke. Nah, sorry. Tadi menghitung marginnya berarti si pendapatan atau penjualannya dibagi dengan masing-masing laba tersebut gitu ya. Kalau kebalik ya. Kebalik. Jadi labanya dibagi sama pendapatan bro. Iya. Itu settingan ya. Nah, jadi laba bersih, let's say kita ngitung net profit margin. Laba bersih dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Terus kita mau tahu operating margin ya. Operating profit margin. Berarti laba operasional atau laba usaha dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Terus kalau kita mau tahu gross profit margin, berarti laba kotor dibagi dengan pendapatan atau penjualan tadi. Betul. Gitu ya. Ya, jadi tujuannya tadi gue bilang kan buat komparasi. Buat komparasi, betul. Jadi ngelihat mana yang struktur biayanya paling bagus. Iya. Otomatis dia yang paling efisien yang akan menghasilkan laba yang paling gede. Gitu. Mantap. Nah, sebelum kita masuk, gua kencing dulu. Nah, bro, tadi kan kita udah sampai membahas margin. Jadi kita udah bahas laporan keuangan dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada apa aja, terus rasio marginnya, rasio keuangan terkait marginnya. Sekarang ke istilahnya unsur atau komponen laporan keuangan yang lain. Ada apa aja tuh? Selain tadi pertama kita lihat laporan laba rugi ya. Kita ngelihat apa lagi? Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan neraca. Neraka panas tuh. Semoga kita dijauhi dari yang namanya neraka. Waduh, kok jadi konten agama. Iya, lanjut. Neraca. Kenapa namanya neraca? Dulu kan karena mesti balance ya, mesti seimbang. Lah, dunia itu kalau mau kayak gitu. Astagfirullah, Mas. Aduh, ya lanjut. Gimana? Bener bro. Jadi kalau gue kasih gambaran ya, kalau laporan keuangan itu sebenarnya kalau dia ada bagian kiri dan kanan gitu kan. Kiri dan kanan. Jadi laporan keuangan kalau kita kuliah dulu ya bagiannya kiri sama kanan. Gue kedokteran lagi kalau di terus kedokteran kiri kanannya apa nih? Jadi kalau laporan keuangan dulu kalau kita kuliah dulu ya dibaginya kiri sama kanan. Cuma kalau laporan keuangan sekarang kan penyajiannya atas bawah. Mungkin karena kita belajar dulu ya disajinya kiri kanan. Jadi bagian kiri kanan itu apa sih gitu kan? Sebenarnya bagian
bagian sebelah kiri itu ada istilahnya aset, di bagian sebelah kanan itu ada liabilitas dan ekuitas. Oke, kewajiban dan modal gitu ya istilahnya. Total aset harus sama dengan penjumlahan antara liabilitas dan ekuitasnya. Nah itu equation kita kuliah dulu. Oh iya benar, itu yang harus balance. Harus balance gitu. Tadi. Gue dulu zaman kuliah kalau nggak balance, gue masukin akun lain-lain aja. Nah lu kan kedokteran. Ya ini juga. Kita ulang. Lanjut. Laporan posisi keuangan. Jadi gambarannya kalau di laporan keuangan teman-teman ngopi ngelihatnya laporan keuangan sekarang antara aset, total aset dan liabilitas dan ekuitas itu aset di atas, kemudian liabilitas ekuitasnya di bawah. Gitu kan. Tapi kalau buat belajarnya dulu disajiin kiri kanan. Biar bisa kelihatan tuh seimbangnya. Iya, simpelnya ya. Simpelnya gitu. Jadi kalau dulu ditaruh kiri kanan itu kalau di tengah-tengahnya anggaplah kita taruh kaca atau cermin ya. Karena gue suka menganalogikannya kayak gitu. Karena yang kiri itu mencerminkan yang di sebelah kanan. Oke. Jadi aset mencerminkan liabilitas dan ekuitas atau sebaliknya gitu kan. Makanya harus seimbang. Jadi kalau lu ngaca nggak seimbang, nah waduh, ada penampakan dong. Bukan lu yang ngaca kan, gua. Nah, kalau dari sisi laporan posisi keuangan dan keseimbangan yang tadi lu buat, yang lu analogikan, lu bakal melihat pertama kepada akun yang mana? Dari masing-masing yang tadi ya, ada apa namanya, aset. Ada kayak lu mau batuk dulu nggak apa-apa loh. Ada aset. Ada liability, ada equity. Sebenarnya kedua-duanya penting ya, penting. Cuma kan yang satu aset itu adalah gambaran real apa yang dimiliki oleh perusahaan gitu kan. Hartanya. Sebenarnya ya kemudian yang di bagian kiri liabilitas sama ekuitas itu adalah source of financingnya. Struktur pendanaannya. Iya, dari mana gitu. Dari mana dia beli aset-aset ini? Itu duitnya itu ada dari utang, bisa juga dari store modal pemegang saham dari ekuitas juga bisa. Itu gitu. ya. Simpelnya gitu sih. Iya. Berarti apa yang perlu dari situ kan berarti istilahnya lu lebih ke arah melihat liabilitas dulu atau ekuitas dulu. Nah, gue suka kalau gue lebih suka lihat ekuitasnya dulu. Dulu. Sebenarnya kan runut ya. Laporan keuangan kan perhubungan. Tadi udah laba rugi dulu kan. Kemudian kita masuk ke neraca. Hubungannya di mana sih? Nah, dari laporan laba rugi, tadi kan endingnya kita laba bersih gitu kan? Laba bersih itu akan masuk nanti ke bagian komponen ekuitas di saldo laba. Gue tahu nih. Kalau misalnya dia saldo laba positif, berarti dia bisa bagi dividen, lanjutan yang tadi gue jelasin di awal ya. Kalau gue ngeliat laba bersih, jadi bukan cuma laba bersih aja yang lo harus perhatiin kalau mau bagi dividen. Harus saldo labanya positif, nggak boleh saldo laba negatif gitu kan ya. Misalnya dia tahun ini laba bersih, cuma dia tahun-tahun sebelumnya udah terakumulasi rugi kan di saldo labanya. Saldo laba negatif deh. Kita saldo labanya masih negatif ya nggak bisa. Nggak bakal bisa ya, walaupun dia laba bersih ya. Jadi komponen ini kita lihat juga gitu kan. Catat tuh rekan ngopi. Jadi kalau mau bagi dividen, lu harus ngelihat nggak cuma laba bersihnya, tapi lihat juga saldo labanya. Kalau dia negatif, saldo labanya atau biasa kita sebut RE ya, return earning. Kalau dia negatif itu nggak akan bisa bagi dividen. Gitu. Oke lanjut bro. Lanjut ya. Samping saldo laba tadi ya. Kemudian kita lihat juga jangan saldo labanya ini negatif, ekuitasnya juga negatif. Kenapa bisa ekuitas negatif? Karena saldo labanya udah saking negatifnya akumulasi tadi kan. Lu mendalami banget ya. kayak sedih banget gitu loh. Terakumulasi rugi-rugi mulu kan gitu kan. Akhirnya komponen ekuitas lainnya kan tergerus juga. Tutup sama karena ruginya makin gede. Equity ditotalin jadi negatif. Jadi udah tergerus juga ke modal di store-nya. Nah, kalau gua ngelihatnya kalau sampai perusahaan itu ada ekuitas negatif, artinya kan tadi gua bilang mirroring gitu kan. Artinya cerminan dari aset-aset yang ada saat ini itu cerminan dari liabilitasnya aja. Berarti semua karena ekuitasnya udah habis gitu. Ekuitasnya udah habis. Berarti istilahnya return buat pemegang saham malah nggak ada ya. Udah nggak ada. Ini gue roughly simpelnya gue bilang ini perusahaan udah punyanya kreditur. Karena liability-nya lebih gede. Iya, ekuitasnya negatif. Ekuitas negatif. Liability-nya besar. Seandainya perusahaan, gue analogikan seandainya perusahaannya dilikuidasi gitu ditutup gitu kan.
nanti kalau dan aset-asetnya dijual, Iya. itu megang saham udah nggak kebagian lagi gitu. Tuh, rekan ngopi dengerin tuh. Ekuitas, saldo laba negatif sama ekuitas negatif tuh penting banget gitu ya. Jadi kalau mau berinvestasi dipikir-pikir kembali, didalami lagi kayak gitu ya. Betul, ini kan kita Walaupun masih banyak unsur-unsur lainnya gitu, Banyak. faktor-faktor lainnya gitu. Jadi kita cuman ngasih awareness aja. awareness yang informasi-informasi penting yang jangan sampai kelewat yang Iya, gini-gini iya. gitu. Tapi gue selain yang tadi ya, Nah, gue kalau ngelihat laporan posisi keuangan, gue pertama kali gue akan ngelihat membandingkan antara aset lancar, kan aset itu terbagi dua kan, aset lancar dan tidak lancar, Ya, gitu ya. kan. Terus gue ngelihat aset lancarnya sama gue ngelihat liabilitas lancar. Liabilitas jangka pendek. Ya. Liabilitas juga kebagi dua kan, jangka pendek dan jangka panjang. ini mungkin kita contohnya laporan keuangan industri real aja kali Iya, ya. Kayak iya. manufaktur atau manufaktur, perdagangan gitu kan. bener. Apa ini? Kasih Bomi. Nanti ada tut. Omelin Bom. Oke. Ya, lanjut. Jadi kalau yang lu bilang tadi, kalau laporan keuangan itu ada aset lancar, ada aset tidak lancarnya. Iya. Kenapa dibagi seperti itu? Iya. Tergantung likuiditasnya kan. Iya. Likuiditasnya. Lancar, kenapa dibilang aset lancar? Karena lebih liquid. Iya. Liquid artinya secara umum itu dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu periode 1 tahun biasanya. Kurang dari 12 bulan. Kurang dari 12 bulan atau 12 bulan lah patokannya. Iya. Yang 12 bulan ini dapat dikonversi jadi kas gitu. Kas, betul. Jadi kalau yang lebih dari itu masuknya ke aset tidak lancar. Iya. Nah, balik lagi. Gua kan tadi ngelihat dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek, mana nih yang gede? Mana yang lebih gede? Itu yang gue jadiin concern atau gue analisa pertama. Kenapa? Apa bro? Karena kalau liabilitas jangka pendeknya lebih gede daripada aset lancarnya, itu kan gue langsung meragukan si perusahaan ini. Dalam arti, ini kewajibannya udah mau jatuh tempo gitu loh. Karena kan kewajiban jangka pendek itu kan sama lah konsepnya kayak aset lancar yang kurang dari 12 bulan atau maksimal 12 bulan. Berarti ini kewajiban si perusahaan ini bakal jatuh tempo dalam waktu dekat, dalam waktu kurang dari 12 bulan gitu loh. Sementara untuk membayarnya atau untuk memenuhi kewajibannya itu kan bisa kita lihat dari aset lancar, cash-nya tadi. Itu malah kurang. Nah, itu gue ngeliatnya dari situ simpelnya. Oke. Gue tahu nih istilahnya yang ini nih. Apa tuh? Modal kerja bersih. Iya benar. Atau bahasa Inggrisnya, kita main bahasa Inggris. Networking capital. Oke. Wah, gila keren banget. Gitu ya, benar ya gue ya. Ini ya. Ya, internasionalnya orang ngenalnya networking capital. Networking capital gitu. Jadi, nah selain yang tadi, apalagi yang perlu kita perhatikan lebih dalam di posisi keuangan masih di posisi keuangan ya. Mungkin gue bakal ngelihat ininya porsi pendanaannya tadi, struktur modalnya tadi. Kan ada liabilitas, ada likuiditas. Gue suka melihat porsi liabilitasnya itu dibandingin porsi ekuitasnya. Jadi seberapa besar sih ekuitasnya pendanaannya ini tadi? Seberapa besar sih yang dari liabilitas? Seberapa besar sih dari ekuitas gitu kan? Oke. Kalau mungkin nyerempet ke rasio juga dikit ya. Ke rasio ada kita mengenalnya rasio debt to equity ratio. Nah ini berarti kita masuk ke apa tadi yang lu bilang nyerempet ke rasio. Di laporan posisi keuangan ada rasio apa aja, rasio keuangan apa aja gitu ya. Yang simple ya. Apa tadi debt equity ratio? Debt to equity ratio. Kalau DER ya. DER. Ngitungnya? Buat gampang aja analogi perbandingannya, perbandingan antara struktur modalnya tadi. Jadi kita bandingin antara total liabilitasnya dengan total ekuitasnya, gitu kan. Mana yang lebih gede, gitu kan. Kemudian ada juga debt to asset ratio. Jadi kita membandingin dari posisi 100% aset itu berapa persen yang dari liabilitas, gitu. Nah, DER sama apa lagi tadi? DA. Debt to asset ya? Apa sih? Debt to asset ratio. Nah, debt to equity ratio sama debt to asset ratio itu menggambarkan apa sih? Maksudnya menjelaskan apa? Ya kalau perbandingannya misalnya tadi kan debt to equity ratio berarti liabilitas dibandingin sama ekuitas gitu kan. Rumusnya liabilitas dibagi ekuitas gitu ya. Jadi
utangnya ini berapa kali ekuitasnya sih gitu kan. Oh, bisa kelihatan tuh. Bisa kelihatan tuh. Ya, ini ya, 2 kali, 3 kali, 4 Oh, berarti kali, lebih gitu. gede si liabilitasnya misalnya. Kalau di atas 1 berarti lebih gede dia liabilitasnya, kewajibannya dia gitu ya. Karena total kan yang kita bagikan. Tapi kalau di bawah 1 berarti masih kuat nih ekuitasnya gitu ya. Iya. Istilahnya gitu ya. Nah, kalau yang debt to asset sebenarnya lihat dari angle-nya aja sih sebenarnya. Kalau mau lihat porsinya kan sama aja, cuma dari angle total aset gitu kan. Misalnya tadi debt to equity ratio anggaplah berapa ya? 4:1 gitu kan. Liabilitasnya 4, ekuitasnya 1 gitu kan. Kemudian di kalau kita ngitungnya dari persentase di total aset, misalnya DAR tadi debt to asset ratio gitu kan. Liabilitas dibagi total aset gitu kan. Berarti 4/5 kali 100% gitu. Oh gitu. Berarti 80% dia dari asetnya itu didanai oleh liabilitas gitu. Oh gitu. Oke. Berarti tadi udah dapet laporan posisi keuangan, rasionya apa. Nah, kalau kita combine laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ada rasio apa aja di situ? Maksudnya kan tadi kan per komponen tuh ada rasio-rasionya, tapi ini kita combine nih, ada rasio apa aja sih? Sebenarnya kalau di yang paling populer itu antara laporan laba rugi dan laporan sebenarnya yang paling populer itu antara rasio antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu ada 2 yang paling sering muncul nih bro. Oh, apa tuh? Itu return on equity. Wah, jadi sama return on asset. Iya benar-benar. Nah, itu di perkuliahan sering banget dibahas. Di perkuliahan. Bahkan mungkin di platform capital market lah biasanya juga. Ini informasinya juga udah ada di mana-mana. Karena sangat banget mudah sekali mendapatkan informasi ini sekarang. Oke, kita sekarang bahas ROA dan ROE, return on asset, return on equity. Return on asset rumusnya? Return on asset itu rumusnya laba bersih. Laba bersih? Laba bersih dibagi dengan total aset. Total aset. Untuk menggambarkan apa? Ini digunakan untuk menggambarkan produktivitas aset. Itulah secara generalnya. Dengan aset perusahaan yang ada, itu seberapa besar bisa mengenerate net income gitu ya? Seberapa besar bisa mengenerate laba bersih? Betul. Itu terukur dari ROA. Kalau ROE, apa tuh ROE? Jadi simpelnya tadi ROA itu produktivitas aset ya. Artinya untuk Rp1 aset itu bisa mengenerate berapa rupiah laba bersih. Nah, compare sederhananya kayak gitu ya. Oh gitu, return on asset. Jadi produktivitasnya dapat diukur di situ gitu. Return on equity tadi gue nanyanya. Return on equity ya? Enggak, gue nambahin. Return on equity. Padahal salah. Emang manusia tempatnya salah dan khilaf dan lupa gitu ya. Anjir gue kok gak nyambung. Oke, balik lagi ke return on equity. Return on equity rumusnya gimana? Rumusnya itu dari laba bersih juga. Oke, laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitas itu menggambarkan apa, Bos? Ini menggambarkan return untuk pemegang saham. Kenapa megang saham? Karena ekuitas itu haknya pemegang saham itu semuanya. Oh, berarti dari situ kelihatan dong ya? Iya. Ya mungkin awalnya kalau dia store modal doang, kemudian perusahaan laba, masuk ke return earning, sebenarnya kan itu hak megang saham aja, cuma belum dibagiin aja. Diinvestasikan lagi, diputar lagi gitu kan. Oh gitu ya, benar. Jadi dari total investasi pemegang saham di ekuitas tadi, itu dia dapat berapa rupiah sih dari laba bersihnya. Gitu. Oh mantap. Nah tadi kita udah bahas juga laba rugi, posisi keuangan. Sekarang laporan apa ya yang paling penting? Laporan arus kas. Oke. Apa yang lu lihat pertama kali? Masuk ke laporan arus kas. Untuk analisa simple aja. Ya. Kan laporan arus kas itu ada 3 komponen juga tuh dibagi. Pertama ada arus kas aktivitas operasional. Kedua ada arus kas aktivitas investasi. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke. Nah ini. Nah dari 3 itu yang paling utama lu bakal ngelihat si perusahaan itu yang mana? Kondisi perusahaan maksudnya? Ya kalau kondisi perusahaan pasti gue bakal ngelihat dulu nih dari arus kas operasional dia. Sebenarnya dari kegiatan operasional itu
generate cashnya berapa sih? Jangan-jangan bisa jadi negatif gitu kan. Kalau negatif artinya? Artinya dari operasionalnya dia sekarang secara cashnya minus, tapi belum tentu juga, walaupun mungkin secara pencatatan pendapatan dan dia ada pendapatan dan laba bersih, bisa jadi dia harus kas operasionalnya negatif. Jadi ini tergantung seberapa cepat ininya dia pemasukan secara cash. Kan istilahnya dulu cash is the king gitu. Yoi, cash is the king. Berarti istilahnya kalau pendapatannya gede atau penjualannya gede, belum tentu cashnya juga gede karena masuk ke piutang semua gitu ya. Nah kalau masuk ke piutang semua, si penerimaannya bisa berefek ke arus kas itu kan? Iya. Kalau arus kasnya misalnya simpelnya aja, kalau orang analisa arus kas operasional, pasti dia secara terlangsung tuh biasanya ngubungin sama piutang. Kenapa nih piutangnya lancar apa enggak sih? Kok negatif gitu kan? Oh iya. Kan piutangnya nggak lancar gitu kan? Oh berarti kalau piutangnya nggak lancar, waduh susah dia pendanaannya bisa nggak cukup lagi buat ngerunning operasional karena itu muter terus kan. Oh nah dia. Berarti kalau di laporan arus kas yang pertama harus dilihat adalah arus kas operasional itu negatif atau enggak gitu ya? Karena dengan negatif istilahnya piutangnya nih salah satunya bisa jadi nggak lancar gitu kan. Nah berarti balik lagi nih, kalau misalnya piutang tidak lancar, lu harus ngelihat lagi aging si piutangnya itu ke catatan atas laporan keuangan. Iya, waduh, gitu ya. Gak itu selesai. Nggak selesai benar-benar. Berarti istilahnya banyak sebenarnya yang harus dilakukan dalam mengevaluasi laporan keuangan. Tapi simpelnya tadi gitu ya. Iya. Tapi tadi kita mungkin diingat juga kita ngulasnya mungkin industri real ya. Kalau untuk industri financing atau perbankan mungkin beda lagi. Beda lagi, betul. Itu nantilah. Itu nantilah. Maksudnya kalau, ada mungkin takutnya teman-teman ngelihatnya perusahaan financing, wah negatifnya gede banget, jelek dong. Beda lagi tuh kalau perusahaan financing. Karena mungkin beda nature ya. Beda nature. Nah, nanti kita bahas di topik-topik berikutnya kali ya. Konten berikutnya. Sip, kalau gitu berarti mungkin itu dulu terkait dengan analisa laporan keuangan simple. Karena kita emang niatnya simple dulu aja buat rekan ngopi gitu kan. Buat pancingan dulu. Nah, buat rekan ngopi jangan lupa juga follow media sosial kita di ngopi.pm. Ada di mana aja kita media sosialnya? Kita ada di Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga TikTok, ya kan, TikTok. Jangan lupa follow semua, komen semua. Baca semua di situ, insya Allah informasinya berguna. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen. Dislike juga nggak apa-apa kalau nggak suka sama video-video kita. Cuman tolong kasih komentar yang istilahnya membangun. Mau bahas apa gitu. Nanti kita akan bahas. Kita sangat mendengarkan para viewers kita, para rekan ngopi semua ya kan. Kita pastinya kita butuh masukan dari rekan-rekan ngopi sekalian. Bener banget. Biar kita makin semangat tuh bikin konten-konten yang bagus buat rekan-rekan ngopi. Mantep banget nggak tuh Marsha? Tutup bro. Oke bro, mungkin sampai di sini aja. Nanti dikasih masukan ke kita, nanti di channel-channel berikutnya kita kupas lagi terkait dengan analisa laporan keuangan. Oke, sampai jumpa lagi di channel Sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya. Stay healthy and stay smart. See you.